teman-teman. Ya, tidak ada absensi sebagaimana kita di sekolah gitu ya. Ibu gurunya mengabsen dulu gitu ya. Di sana nggak ada. Ini tentunya menjadi tantangan, menjadi ujian juga sekaligus buat kita sejauh mana kita jujur. Kita itu kan ke Mesir selain keinginan sendiri ada amanah orang tua ya teman-teman. Ya, orang tua kita jauh, orang tua kita nggak tahu kita di Mesir itu belajar atau tidak gitu ya. Terlebih di kampus sendiri tidak ada absensi gitu. Nah ini tentunya melatih kita ya sejauh mana tanggung jawab dan kejujuran kita terhadap diri sendiri, terhadap Allah dan juga terhadap orang tua. Nah, lalu ujian di Al-Azhar itu seperti apa? Apakah seperti di Indonesia setiap semester gitu ya? Ujian di Al-Azhar, ujiannya setiap tahun teman-teman. Ya, jadi ujiannya setiap tahun, 1 tahun sekali ujiannya. Kalau lulus berarti kita najah ya, lulus. Dan tingkat lulus itu ada sampai makbul ya, ada sampai makbul. Nah, nanti ada juga istilahnya mansub ya, ada mankul 1, mankul 2. Mankul artinya dia lulus ya. Kalau mankul 1 artinya dia lulus tapi dia bawa satu pelajaran yang pelajaran itu dia tidak lulus ya. Terus juga ada istilah mankul 2. Mankul 2 berarti dia lulus tetapi dia bawa 2 pelajaran yang di situ dia tidak lulus. Dan ada juga istilahnya rosib. Rosib itu gagal, berarti dia tidak bisa naik tingkat ya. Oke. Terus liburannya gimana? Liburan di Mesir itu hanya 1 kali liburannya, yaitu liburan soifiyah, utlah soifiyah ya. Mereka mengatakannya al-gaza, ijazah ya, liburan musim panas, dan itu sangat panjang. Maka tidak jarang teman-teman yang kuliah di Mesir ya, kalau liburan musim panas tuh ada yang pulang ke Indonesia gitu kan, karena lumayan waktunya sangat lama, 3-4 bulan. Nah terus selain itu ya, suasana belajar di sana itu kita harus bersabar dengan administrasi ya, karena apa-apanya di sana manual ya. Jadi kan kalau di kita semuanya administrasi itu sudah basis komputerisasi ya teman-teman, jadi sat-set cepet gitu ya. Sementara di sana di kampus Al-Azhar sendiri itu belum banyak ya para pegawainya yang bisa menggunakan komputer gitu. Jadi apa-apanya masih manual, tulis tangan, bahkan kartu mahasiswa kita aja ditulis tangan gitu, hanya di selembar gitu ya. Bitokohnya itu seperti itu ya. Kartu mahasiswa itu istilahnya karneh ya. Karneh itu hanya satu kertas ya, kertas karton ya. Seperti itu harus dipegang, harus dijaga gitu. Gimana caranya nggak hilang selama 4 tahun itu gitu. Nah, terus kultur belajar di sana bagaimana? Subhanallah ya, walaupun Mesir ini tadi sangat manual apa-apanya gitu ya, tetapi di sana itu mereka sangat menghormati guru ya, sangat sekali menghormati ulama dan sangat sekali menghormati para pelajar, khususnya para azhari ya. Azhari ini adalah para pelajar Mesir Al-Azhar ya. Para pelajar Mesir yang belajar di Al-Azhar itu siapapun ya yang bertemu dengan guru, dengan ulama atau dengan pelajar Al-Azhar itu mereka spontan otomatis dia akan menghormati. Masya Allah, barakallah alaik, begitu ya. Mereka selalu menyampaikan itu kalau tahu di antara kita ini adalah mahasiswa Al-Azhar begitu. Lalu juga mereka sangat mengutamakan ilmu dan Al-Quran. Ya teman-teman, kalau kita di sini, di mana-mana kita di bis, ya, di transportasi umum, di jalanan, bahkan di rumah yang kita lihat adalah orang bersama handphone, ya. Kalau di Mesir itu sebaliknya, kita akan melihat orang di mana-mana bersama Al-Quran. Ya, di transportasi umum, di bis, di kereta bawah tanah, ya, di mana aja, di pasar, tukang buah, ya, tukang sayur, penjaga toko dan lain sebagainya, ya, mereka itu duduk, berdiri, berjalan bersama Al-Quran. Maka itu adalah subhanallah ya, salah satu suasana yang sangat saya rindukan, ya, diantaranya adalah melihat fenomena seperti itu.
Lalu juga mereka itu sangat sederhana, teman-teman. Ya, sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat ke kampus-kampus mungkin ya di kampus yang ada di Indonesia ini ya, itu kita saling keren-kerenan kendaraan ya, saling keren-kerenan gawai, saling keren-kerenan pakaian dan lain sebagainya. Di Mesir itu kita tidak temukan itu. Semuanya sangat sederhana, baik dari dosen-dosennya, dari para pelajarnya, semua sangat sederhana gitu. Terus yang selanjutnya serba manual ya, itu tadi sudah Kak Salama sampaikan, semua serba manual. Lalu juga mereka itu sangat suka dan mengutamakan transportasi umum. Meskipun mereka punya mobil dan lain sebagainya, mereka tuh senang sekali gitu ya menggunakan transportasi umum. Maka karena di sana itu murah ya, transportasi itu sangat murah, jadi apa-apa kemana-mana ya lebih baik menggunakan transportasi umum dibanding memakai kendaraan sendiri, itu kan perlu bensin dan lain sebagainya. Begitu. Oke, selanjutnya terus ya apa sih Kak Salama keutamaan belajar di Mesir gitu kan? Keutamaannya adalah Mesir di sana ya kita bisa belajar dari sumbernya langsung ya teman-teman. Karena di sana tadi ya Mesir itu atau Al-Azhar itu merupakan kampus tertua, universitas tertua di dunia, ya. Otomatis segala sumber ilmu itu ada di sana, ya. Buku-buku klasik, buku-buku turos gitu ya. Itu adanya di sana dan bisa kita gali langsung, bisa kita baca langsung, bisa kita dapetin langsung di sana gitu ya. Lalu juga keutamaan di sana adalah kita bisa bertemu banyak sekali ulama langsung, ya. Kita bisa bertemu dengan ulamanya langsung yang masih hidup gitu ya, itu sangat memungkinkan. Apalagi di sana itu ya di Mesir suka ada pameran buku ya, namanya Ma'rad Kutub, diselenggarakannya di setiap musim dingin gitu ya. Biasanya sih di Desember Januari ya, itu ada Ma'rad Kutub. Itu kita bisa ketemu dengan penulisnya langsung, ya bisa ngobrol dan lain sebagainya. Lalu juga ada ya kegiatan talaki sekaligus kita bisa mengambil sanad ya, baik tahfiznya, baik tahsinnya, baik tufatul atfal dan lain sebagainya ya, matan-matan Imam Al-Jazari itu kita bisa langsung berguru ya dan mendapatkan sanad. Tapi tentunya ya ini kita harus bisa berbeda dari teman-teman kita yang lain. Karena pengambilan sanad itu memerlukan waktu di luar waktu kuliah dan kita harus bisa mengorbankan waktu kita, waktu kesenangan kita ya. Kita harus korbankan itu. Di mana teman-teman yang lain misalnya setelah kuliah itu istirahat, berarti kita harus menyisihkan waktu kita ya untuk bisa talaki lagi. Dan karena masa di sana itu sangat singkat, teman-teman, kita sangat rugi kalau kita di sana hanya berdiam diri gitu. Sementara di sana adalah gudangnya ilmu begitu ya. Lalu biaya perkuliahan juga gratis teman-teman di sana ya. Jadi nggak ada bayar SPP, bayar kunjungan dan lain-lain sebagainya, itu nggak ada. Hanya teman-teman perlu membeli buku di setiap tahun, setiap kali teman-teman naik level atau naik tingkat. Terus biaya hidup juga di sana relatif murah ya. Dan ya yang lebih serunya lagi kita bisa napaktilas sejarah para nabi ya, karena kan kita tahu ya mayoritas nabi Allah diturunkannya di mana? Di Mesir. Mesir sendiri mempunyai sebutannya apa? Ardul Anbiya. Oke, lanjut ya sedikit lagi, ini satu lagi yang terakhir, kenapa sih ya kita harus belajar di Mesir teman-teman ya? Kenapa kita harus belajar di Mesir? Yang pertama, karena ilmu agama itu sangat penting ya. Ilmu agama sangat penting dan Mesir ini adalah salah satu negara yang sangat mudah untuk kita jangkau teman-teman ya. Tadi kita tahu keutamaannya, Mesir itu adalah Ardul Anbiya, universitas tertua, banyak sekali ilmu-ilmu di sana. Ya, dan ternyata untuk ke sana itu sangat mudah. Jadi tidak ada kata tidak gitu ya. Kalau memang kita sudah bulatkan tekad, bulatkan niat kita mau ke Mesir, bismillah. Karena itu sangat mudah dijangkau ya, dan kita tahu bahwa ilmu agama sangat penting.
Lalu ya kesempatannya itu selalu terbuka, teman-teman. Jadi setiap tahun itu selalu dibuka. Jadi nggak pernah ditutup ya. Misal tahun ini buka, tahun depan tutup. Mesir itu nggak begitu. Jadi setiap tahun selalu terbuka. Lalu kualitas keilmuan dan kualitas para ulama di sana sudah tidak diragukan lagi, ya. Lalu juga komunitas muslim dan ulama internasional ini berada di depan mata kita ya teman-teman. Jadi kalau kita belajar di Mesir itu, kita bisa terhubung dengan seluruh muslim yang ada di dunia. Bayangkan, yang belajar di Mesir itu tidak hanya dari Indonesia, ya, dari benua Asia, benua Australia, Afrika, Amerika, itu semua ada. Dan itu merupakan kekayaan kita, jejaring sosial kita yang sebenarnya, gitu ya. Itu datang dari berbagai negara, subhanallah. Lalu yang terakhir adalah itu tadi ya, mengapa harus belajar di Mesir? Karena Mesir ini adalah salah satu negeri yang diberkati oleh Allah, karena di dalamnya adalah diturunkannya para nabiullah, gitu ya teman-teman. Jadi penutup dari Kasalamah, kalau kalian sudah menentukan kalian ingin kemana, harus semangat, jangan pernah putus asa, ya. Jadi semangatnya harus tetap membara dan yakin bahwa teman-teman itu bisa melewati itu dan bisa melakukan itu, ya. Lalu ya, kamulah selanjutnya next Al-Azhar. Oke teman-teman, mungkin itu ya penjelasan dari Kasalama, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran. Nanti kalau misal ada yang ingin diskusikan, Kasalama welcome ya. Oke, dikembalikan lagi kepada Umayani. Masya Allah, sangat jelas dan juga lengkap ya anak-anak Uma penjelasannya. Terima kasih kepada Ustazah Salama yang sudah memaparkan dengan sangat rinci dan tadi seru banget buat dengerinnya juga. Kayaknya anak-anak Uma juga seru ya. Nah, mungkin Uma sebenarnya juga punya pertanyaan nih ya. Cuma Uma ingin mempersilahkan dulu kepada anak-anak Uma yang hadir hari ini. Silakan boleh raise hand-nya, boleh ditekan icon raise hand-nya jika ada pertanyaan. Silakan, siapa yang ada pertanyaan anak-anak Uma? Ya, silakan ya teman-teman. Jangan malu-malu. Ya. Kalau kesalamannya udah pergi, penasaran banget. Iya, nanti gak bisa nggak bisa nanya. tanya. Oke, ada pertanyaan dari Nadira. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Ada lagi anak-anak Uma? Masya Allah ramai nih yang hadir ya. Oke, mungkin dari Nadira dulu ya. Silakan kepada Nadira, boleh langsung di open mic-nya dan bertanya. Uma, Ya, Nadira. aku mau nanya, itu kalau pembelajarannya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, Uma? Oke. Sudah itu pertanyaannya? Syukran, Uma. Ya, terima kasih Nadira ya. Pembelajarannya di sana dimulai dari hari Sabtu, jadi Jumat libur ya, tidak ada perkuliahan. Liburnya di sana hari Jumat, Sabtu kita kuliah, biasa mulai dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Untuk mata pelajarannya biasanya satu hari itu 3 sampai 4 mata pelajaran, begitu. Syukran, Uma. Ikhwan, Nadira.